Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten horor selanjutnya. Udah siap ya? Story horor aktif. Bulan Februari tahun 2000, entah tanggal berapa, tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun, yaitu Muharram atau bulan 1 Suro. Penanggalan Jawa di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas di organisasi pencinta alam yang belum lama terbentuk. Merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro bukan tanpa alasan. Tanggal 1 Suro juga merupakan hari libur nasional, maka kami memanfaatkan hari libur nasional itu untuk mendaki. Bukan alasan-alasan lain, apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami bukan kelompok dunia mistis dan sejenisnya. Gunung Sindoro kami pilih karena kami mempunyai teman yang berasal dari kaki gunung. Sebut saja namanya Sandi, bukan dari jalur yang semestinya, tapi dari desa temanku yang berada di kaki gunung. Warga di sana menyambut kami dengan baik, bersosialisasi dengan kami. Jalur yang akan kami lewati nanti cukup sepi, tanpa hiruk-pikuk. Pendaki lain pastinya akan ada tim yang mengawal ke pendakian hingga ke puncak. Jadi, kami tak perlu khawatir lagi untuk tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan kami, ada sedikit insiden dengan kelompok kami yang tergabung di dalam pencinta alam. Di kotaku, mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan mengubah konsep liburan kami dengan rapat bersama. Dan kami bantah hal itu. Mau tidak mau, kami harus pilih salah satu, yaitu pergi ke Gunung Sindoro. Walaupun risiko itu akan kami terima. Kalian tahu kan, kalau di dalam komunitas tidak mengikuti aturan, ya benar, akan dikeluarkan. Singkat cerita, kami pun berangkat bersama teman-temanku dari bawah kaki gunung. Kami menyebut rumah temanku itu dengan sebutan base camp. Usai beramah tamah dengan anggota keluarga, kami beristirahat sejenak karena pendakian yang akan langsung kami mulai malam ini. Sekitar jam 9 malam, kami bersiap untuk mulai mendaki. Tentunya berserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak, ayun merayapi punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Usai meninggalkan perkampungan penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasanya ditanami tembakau. Udara dingin kini terasa semakin menusuk kulit dan diiringi dengan butiran tipis embun yang turun sejak sore tadi. Tidak deras, oleh karenanya kami tetap bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Nanti kalau ada suara gamelan, biarkan saja, sudah biasa. Warga di sini ada acara malam 1 Suro, ucap Pak Sardi padaku. Posisiku saat ini berada di depan sama Sandi sebagai petunjuk jalan, dan ada juga Anton, sedangkan yang lainnya mengekor di belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas, lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengarkan ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu peduli dan memikirkannya. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lain mendengarkan suara gamelan, karena hal itu sudah biasa.
Saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Wah, cukup serem juga ya. Dan lalu memandang ke arah seberang lembah. Di samping kanan kami, aku pun mengikuti melihat ke arah sana. Ternyata di atas punggung ya. Ternyata di atas punggungan seberang sana ada orang berdiri sambil merokok dengan santainya. Orang itu lantas berteriak pada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan, nanti kesulitan kalau mau kembali," ucap seseorang yang ada di seberang sana. "Terus lewatnya di mana, Kang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, terus turun, ambil kiri, turun sedikit, lalu memutar. Nanti kalian akan ketemu jalan untuk naik ke puncak." "Terima kasih, Kang," jawab Sandi. Sebelum kami bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat itu berada di belakang barisan, sebut saja namanya Yono, untuk menggantikan pemimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugasnya dan kakaknya segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Sebelum mulai perjalanan, aku sempatkan tuh kembali melihat ke arah orang yang di belakang tadi. Orang yang di belakang tadi ternyata sudah tidak ada lagi di sana. Dan belakangan, saat pendakian usai, kami baru menyadari bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Bagaimana tidak, secara logika dilakukan penduduk malam-malam begitu di hutan. Apalagi ini bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun kami tetap berterima kasih kepada makhluk yang telah menunjukkan jalan menuju puncak. Sandi pun mengamini pendapatku. Sejak awal dan sampai di lokasi, dia sudah merasa tidak enak. Kami salah jalur, lalu dia merasa ada yang memanggil seberang lembah. Ternyata ada seseorang yang berdiri. Ternyata ada seseorang berdiri di sana. Dan perlu diketahui, Sandi merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika dia memiliki kepekaan yang lebih terhadap hal gaib. Apalagi orang tua dia, leluhurnya, merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa itu. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seseorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa ini benar jalur pendakian, masih tetap di barisan depan. Yono, aku, dan Anton tetap menggayuh langkah dengan pasti. Sekali kami berhenti sejenak menunggu barisan di belakang, terkadang tercecer. Sebenarnya yang akan menimbulkan malapetaka nantinya. Terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta beristirahat, terutama peserta cewek. Bro, udah bro. Kameranya ini ngeblur sendiri nih. Hah? Kameranya ngeblur sendiri. Yang bener? Iya. Gak bisa dibenerin lagi nih.